Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam forum KSWI ini. Nah, pada pekan ini kita akan membahas materi yang berjudul Selfish Gain Phenomena. Nah, sebelum dibahas lebih jauh, Selfish Gain Phenomena itu artinya fenomena generasi egois. Teman-teman, kalau kita amati perilaku remaja milenial di zaman sekarang ini, terlihat tingkah polanya remaja sekarang lebih nyaman ngurusin diri sendiri daripada mikirin orang lain, dan juga bersikap acuh terhadap kondisi orang lain, apalagi tidak ada hubungan saudara atau kekerabatan. Jadi seperti kurang empati terhadap penderitaan orang lain. Nah, salah satu fakta generasi yang egois yaitu adanya fenomena kaum muslimin cuek terhadap penderitaan saudara sesama muslim. Itu bisa jadi karena suburnya sikap nasionalisme alias paham kebangsaan. Nah, inilah yang bisa memecah kaum muslimin dan menciptakan antipati serta rasa cuek terhadap muslimin di belahan bumi lain. Kita emang dilahirkan jadi bangsa Indonesia. Kita juga boleh bangga jadi masyarakat Indonesia. Tapi kebanggaan itu gak boleh ditaruh di atas rasa persaudaraan sesama muslim. Sebab ukhuwah Islam itu gak kenal warna kulit, kebangsaan, ataupun bahasa. Karena ukhuwah Islam itu kan diikat sama akidah yang satu, yaitu Islam. Kalau kita bangga sama kebangsaan kita, tapi melupakan ukhuwah, nah itu kita bisa dicap jadi orang yang selfish alias egois. Nah, adapun akibat adanya sifat generasi egois. Poin pertama, akibat bagi individu. Sudah jelas sifat egois itu berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat itu tidak baik dan dilarang dalam Islam. Sifat egois itu juga memunculkan sifat sombong dan angkuh. Selanjutnya di poin kedua yaitu akibat bagi masyarakat. Adanya generasi egois ini menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Karena sifat egois hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain, maka menimbulkan merusak tali persaudaraan dan memutuskan hubungan silaturahim dengan sesamanya. Selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain, sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap orang lain di sekitarnya. Nah, lalu di poin ketiga yaitu akibat bagi negara. Nah, munculnya generasi egois ini akan terjadi ketidakadilan negara terhadap rakyatnya dan bahkan bisa menimbulkan kerusakan di mana-mana. Nah, selanjutnya penyebab masalah generasi egois. Akar penyebab masalah generasi egois yaitu ajaran hak asasi manusia atau HAM. Sebenarnya, ide HAM berakar pada pandangan barat terhadap tabiat manusia, hubungan individu dengan masyarakat atau negara. Kapitalisme memandang tabiat manusia pada dasarnya adalah baik, tidak jahat. Kejahatan yang muncul dari manusia disebabkan oleh pengekangan terhadap kehendaknya. Oleh karena itu, kehendak manusia harus dibiarkan bebas lepas agar dia mampu menunjukkan tabiat baiknya yang asli. Nah, dari sinilah muncul ide kebebasan atau freedom yang menjadi salah satu ide yang menonjol dalam ideologi kapitalisme.
Eksistensi ide HAM dinaungi oleh salah satu pilar sekulerisme atau pemisah agama dari kehidupan, yaitu kebebasan berperilaku. Sudah jelas, kebebasan berperilaku menjadi sumber kerusakan karena kehidupannya yang tidak terikat oleh syariat-syariat Islam. Kebebasan berperilaku pun bertentangan dengan Islam, sebab setiap perbuatan Muslim wajib terikat dengan hukum syar'i, wajib, haram, sunnah, makruh ataupun mubah. Maka dalam Islam tidak dijumpai kebebasan seksual, kebebasan untuk makan dan minum, berpakaian seenaknya, dan sebagainya. Seluruh perilaku Muslim wajib terikat dengan hukum-hukum Allah, sebab dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hamba bagi dirinya sendiri. Maka, jika ingin atasi masalah generasi egois, harus keluar dari kotak sekuler, sebab kotak ini hanya memandang Islam sebagai agama ritual semata. Jadi, Muslim juga bisa loh jadi generasi egois karena paradigma yang dipakai adalah sekuler. Maka, solusi diawali dengan installing full Islam atau Islam kafah. Nah, Islam ditempatkan sebagai akidah ruhiyah atau urusan akhirat dan akidah siyasiyah atau urusan dunia. Dan diterapkan pada 3 pilar. Nah, pilar individu yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa. Pilar masyarakat, membangun masyarakat yang peduli dengan aktif amar ma'ruf nahi mungkar. Pilar negara sebagai perisai utama dan pelaksana praktis Islam dalam kehidupan. Hal ini membutuhkan sesuatu bernama dakwah fikriyah, yaitu aktivitas dakwah untuk mengubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak berpikir secara Islam menjadi pola pikir secara Islam. So, what your choice? Apa pilihanmu? Diam aja dan nunggu keadaan baik sendiri, atau cari-cari alasan dengan dalih it's not my job, atau berupaya berkontribusi. Bagaimana cara berkontribusi? Yaitu ngaji. Ini 4 tahapannya. Poin pertama yaitu learn. Berkomitmen belajar Islam dengan serius agar timbul kepribadian Islam dalam diri. Poin kedua yaitu do. Menjalankan kehidupan sesuai syariat Islam tanpa memilah-milih syariat mana yang disukai atau tidak disukai, dengan kata lain berislam secara kafah. Poin ketiga yaitu share. Mendakwahkan Islam ke tengah-tengah umat dengan jalan menyampaikan opini Islam, menyebarluaskan konten-konten Islam di media sosial, serta mengajak orang untuk menggali Islam lebih dalam melalui kajian-kajian intensif. Selanjutnya, poin keempat yaitu habit. Setelah memiliki mafahim Islam, akan mudah menjalankan syariat Islam dengan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ikut ngaji, secara perlahan kita akan paham mulianya ukhuwah Islamiyah, aktivitas saling nasihat-menasihati, dan saling mengingatkan satu sama lain jika ada yang berbuat salah. Kita jadi pribadi yang peduli sama orang-orang di sekeliling dan saudara sesama muslim di tempat lain. Sekian pembahasan mengenai selfish gain fenomena dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.